Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak kelas tanggung dan remaja seklasis Medan Kuta Jurung, apa kabarnya hari ini? Nah, pasti luar biasa semangat dalam mengikuti ibadah kita hari ini, karena tak terasa kita sudah di akhir penghujung tahun 2020, ya, di mana hari ini juga sebagai awal kita liturgi Advent ya, nak ya, karena Advent artinya menantikan kedatangan Yesus ya, apalagi tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal ya. Jadi kita akan mempersiapkan diri lebih sungguh lagi untuk menyambut kedatangan Yesus juru selamat kita. Oke. Nah, untuk itu kita sambut ibadah ini dengan pujian Malam Ate Tuhu Tuhu. Doni endah sasalindu pusu kami, maka terang du tergejam kala si teglaka benen ban keleng du tetap. Ayat kedua, matahari bulan bintang. Matahari bulan bintang jadi terang, doni endah demi sina labo kai pesi kurang krinasi erkesagia geru idoni endah bagi singerana nina kam Tuhan si madasar. Untuk membuka kebaktian kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi ini Tuhan masih mempercayakan kehidupan dalam hidup kami di pagi ini dengan kami menyambut rasa syukur atas segala ciptaan Tuhan, nafas kehidupan yang masih ada dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan seklasis Medan Kuta Jurung, kelas tanggung dan remaja telah mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwanya untuk datang ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang tercurah lewat ibadah kami, lewat di rumah kami masing-masing. Biarlah dengan hati sungguh-sungguh kami datang untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai tanda juru selamat kami. Iman kami tetap kuat di tengah situasi pandemi COVID-19. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, nah sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena kita juga mungkin ada yang runggun belum kenal ya. Perkenalkan, nama Abang Guru Samuel Sembiring ya, dan perkenalkan nama kakak siapa ya? Guru Endang Bro Sembiring. Oke, Guru Endang Bro Sembiring. Nah, sebelah kiri? Nama aku Nindi Sebayang. Oke, Guru Nindi Sebayang. Nah, jadi kita mempersiapkan diri lewat ibadah kita. Nah, supaya tetap kita kondusif ya, tetap kita berhikmat. Ya, jangan kita mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran ya. Tetap dengan sebagaimana kita ibadah ya, datang kepada Tuhan ya dengan pakaian yang rapi, persembahannya jangan lupa, dan Alkitab juga jangan lupa ya nak. Jadi tetap fokus ke dalam ibadah kita ya, kelas tanggung dan remaja.
Nah, untuk itu kita sambut pujian ini, kita angkat lagu pujian Satu Hal Yang Kurindu. Kita hayati lagu ini, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. sungguh Tuhan, kita selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, ya. Jadi untuk itu kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi, ya, karena memang Tuhan kita sungguh amat baik dan Dia teramat baik dalam hidup kita. Amin, ya. Untuk itu kita angkat pujian bagi Tuhan, ya, Bapa Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
Mari kita mulai kebaktian kita. Pujian dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang empunya kita dan tetap memelihara kita. Dialah Alfa dan Omega. Pertolongan dan damai dari Yesus bersama dengan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. 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 Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Info kasyuk kita terambil dari Markus 13 ayat 33. Kita angkat pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Info kasyuk. Semuanya anak-anak Tuhan, kelas tanggung dan remaja bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Angkat tangannya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 sebagai pengantar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upah
upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan untuk bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kami mempunyai kerinduan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah ya Bapa, yang menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, supaya benar-benar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan, karena kami sadari firman-Mu itulah yang bisa mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, terambil dari kitab Injil Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kami akan membacakannya. Firman Tuhan berkata demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Shalom anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu secara khusus bagi anak-anak Tuhan kelas tanggung dan remaja GBKP Seklasis Medan Kutajurung. Ya, anak-anak terkasih dalam Yesus, pada minggu ini kita akan masuk dalam minggu Advent yang kedua. Jadi, ketika kita berbicara tentang minggu Advent, kata Advent sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus. Adventus artinya kedatangan. Nah, jadi kedatangan siapa? Atau bisa juga kita mungkin bertanya, bagaimanakah dan siapakah yang datang itu? Apa makna kedatangannya bagi kita? Mungkin itu juga bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak terkasih kami, ketika kita berbicara tentang kedatangan, mengapakah
Dan siapakah yang datang itu? Yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Advent berarti menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Advent sebenarnya bisa diartikan dalam dua arti. Satu, Advent natalis. Yang kedua, Advent secara eskatologis. Advent secara natalis artinya kita akan menyambut kedatangan Yesus melalui kelahirannya, di mana kita memaknainya secara peringatan, memperingati kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dan Advent eskatologis atau sering juga pengharapan eskatologis itu adalah untuk menyambut kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak Tuhan, ketika kita berbicara tentang kedatangan Yesus, mungkin jadi pertanyaan, mengapakah Yesus harus datang? Ya, kita perhatikan. Pada saat Allah menjadikan manusia, menjadikan segala sesuatu termasuk manusia, apakah manusia itu senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan? Tidak. Manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kebinasaan. Akibat dosa adalah kematian yang kekal. Tapi ternyata Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak membiarkan manusia itu mati binasa. Karena itu Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus, untuk datang ke tengah-tengah dunia ini supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka pada akhirnya akan masuk surga, bersenang-senang bersama dengan Bapa di surga. Itu adalah, kalau kita perhatikan, Allah menghadirkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus, melalui kelahirannya. Setelah Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, dan ada saatnya Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Aku pergi terlebih dahulu, tapi pada saatnya aku akan datang untuk kedua kalinya." Kedatangan Yesus kedua kali sebenarnya pada saat itu sebagai hakim. Ada penghakiman. Penghakiman itu kalau kita berbicara tentang orang yang dihakimi, satu sisi jika orang itu bersalah mungkin menjadi satu ketakutan tersendiri. Tapi jikalau seseorang itu benar, walaupun dihakimi, tidak akan pernah merasa gentar. Malah lebih cepat hari penghakiman itu datang, lebih baik. Mengapa? Supaya bisa dinyatakan diri mereka adalah anak-anak yang benar. Jadi pada saat ini kita melihat tema kita berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dalam arti bagaimana kita, bagaimana anak-anak KKR, bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak tangguh, anak-anak remaja berjaga-jaga untuk menantikan saat kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kapan saatnya? Kapan waktunya? Kalau kita perhatikan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saatnya, kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Tapi itu pasti. Jadi itulah pengharapan eskatologis tadi. Kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kedatangannya itu adalah sebuah kepastian. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menantikan saat-saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Itulah yang menjadi tema kita pada minggu ini. Berjaga-jagalah. Jadi ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, tentu sangat ditentukan oleh pemahaman kita siapa yang datang itu. Apakah membawa makna bagi kita? Jikalau tidak menguntungkan, mungkin kita tidak usah berjaga-jaga.
Tapi jikalau memang menguntungkan bagi kita, berarti kita harus memang berjaga-jaga sedemikian rupa. Sebelum itu mungkin menjadi pendeta mau bertanya kepada anak tanggung dan remaja. Siapa yang tahu arti berjaga-jaga? Dan sebenarnya berjaga-jaga dalam sikap yang bagaimanakah itu? Ya, jadi mungkin sebelum anak tanggung dan anak remaja menjawab apa itu berjaga-jaga, mungkin pendeta mau kasih contoh. Mungkin di antara kita semua pernah melihat atau pernah lewat di pos jaga, mungkin asrama atau kantor TNI, ada pos penjaga di depan. Jadi pos penjaga di depan mungkin prajurit atau mungkin yang bertugas menjaga, dia senantiasa siap siaga. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa sebebas-bebasnya. Dia tidak bisa bersantai-santai ria. Dia tidak bisa bermain gadget dengan sesuka hati, tidak. Tapi ada aturan yang harus dilakukan. Ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi demikian juga apa arti berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya siap sedia. Berjaga-jaga artinya senantiasa standby kita setiap saat. Berjaga-jaga artinya selalu waspada. Berjaga-jaga bisa juga diartikan dengan tidak tidur semalam suntuk. Berarti seharian full kita terus berjaga-jaga. Tidak bisa tidur. Dengan catatan pada saat kita berjaga-jaga itu ada aksi, ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai bukti tanggung jawab kita. Jadi tentang hal berjaga-jaga inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Inilah yang disampaikan oleh Yesus sebagai sang guru kepada murid-muridnya dan tentunya kepada anak-anak sekalian. Berjaga-jagalah. Karena sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya itu sama seperti seorang Tuhan yang bepergian. Pergi berarti meninggalkan rumahnya. Pada saat meninggalkan, sang Tuhan meninggalkan rumahnya, berarti ada hamba-hambanya yang menjaga. Ada hamba-hambanya yang benar-benar menjaga rumah yang diberikan, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan menjadi penjaga pintu supaya pada saat sang Tuhan datang, penjaga itu atau hamba itu senantiasa siap sedia untuk membukakan pintu. Walaupun ketika kita berbicara tentang hamba, bukan hanya sebenarnya hanya penjaga pintu, tidak. Tapi ada hamba-hamba yang lain, tapi tentunya yang penjaga pintu dengan tugas khusus, hamba-hamba yang lain juga dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Kita perhatikan, sang Tuhan itu tidak pernah memberitahukan kapan saatnya dia datang. Berarti itu menjadi sebuah makna bahwa sang hamba-hamba itu senantiasa siap siaga. Senantiasa harus waspada supaya kapanpun sang Tuhan itu datang, mereka tidak tidur, mereka tidak lalai. Jadi adik-adik terkasih, anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan tentunya kepada anak-anak kami sekalian. Berjaga-jagalah. Senantiasalah engkau siap sedia. Senantiasalah engkau waspada. Jangan engkau lalai. Jangan engkau menunda-nunda waktu. Jangan engkau tidur. Jangan engkau lengah. Tapi senantiasa berdiri dengan teguh. Apa yang menjadi tanggung jawabmu, lakukanlah sebaik mungkin. Jadi kalau demikian, mungkin kita aplikasikan dengan kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Dalam perumpamaan ini memang tidak ada kepastian. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada kepastian, tapi pasti datang. Jadi itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita, bagi anak-anak kami sekalian, untuk terus berbenah diri, untuk terus memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita benahi? Secara khusus pada masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kalau selama ini kita ke gereja, itu menjadi kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan.
Lebih dalam lagi kita mengenal siapa Tuhan. Lebih dalam kita lagi mengetahui bagaimana kasih Tuhan. Selama ini mungkin kita ke gereja. Selama ini mungkin kita PA. Pada masa-masa pandemi ini tidak bisa. Tapi bagaimana kita walaupun di rumah masing-masing, kita juga bisa berjaga-jaga dengan cara yang bagaimana? Kita mengadakan waktu. Kita mengatur waktu kita untuk Tuhan melalui nyanyian pujian. Kita bernyanyi bersama keluarga kita. Dan terkadang walaupun tidak bersama keluarga, kita bernyanyi sendiri bisa juga. Karena kita tahu lagu-lagu sekolah minggu. Jangan pernah lupa akan lagu-lagu sekolah minggu. Kita bisa membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu mungkin kita bisa tanya kepada orang tua. Kita bisa telepon, tanya guru kita. Kita bisa tanya kepada pendeta. Banyak sekali sarana untuk bisa kita lebih mengetahui siapa Yesus itu. Kalau kita melihat juga sebagian. Bagaimana cara kita? Kita bisa juga mengajak orang lain. Melalui gadget kita, itu juga akan bisa senantiasa. Melalui gadget kita teleponan, kita video call. Melalui Facebook, segala sesuatu bisa kita lakukan. Jangan hanya bermain game online. Jangan hanya bermain dengan HP kita. Karena semuanya itu bisa saja menjadikan kita lengah. Kalau kita perhatikan saat ini, iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang bisa saja setiap saat bisa menelan kita anak-anak Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Bagaimana kita menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi pada saat ini. Memang di satu sisi kita dituntut untuk berubah. Tapi perubahan, adaptasi kebiasaan baru bukan menjadikan kita untuk tidak berjaga-jaga. Tapi kita senantiasa mampu berjaga-jaga. Kita belajar secara online. Kita belajar secara daring. Jangan hanya belajar secara online dan daring. Tapi marilah kita seimbangkan juga dengan peningkatan spiritualitas kita. Dengan peningkatan iman kita. Dengan peningkatan akan pengenalan Tuhan. Melalui pribadi kita dengan Tuhan. Itu menjadikan kita menjadi anak-anak yang benar-benar berjaga-jaga setiap saat. Jadi memang kalau kita perhatikan memang ketika kita, mungkin sedikit kami kembali ke atas, ketika kita berbicara tentang hamba dan tuan, dalam bacaan kita tadi, menurut Israel kuno sebenarnya, hamba itu adalah mutlak milik Tuhan. Hamba itu mutlak milik Tuhan. Jadi sebagai hamba sebenarnya, hakikatnya adalah bagaimana menyenangkan hati tuannya. Pada saat Tuhan itu senang, secara umum, sang Tuhan itu akan memberikan bonus kepada hamba-hambanya. Jadi ketika hati sang Tuhan itu senang, maka secara otomatis dengan sendirinya hamba-hamba itu juga akan senang. Jadi ketika hamba-hamba itu senang, hamba senang, Tuhan senang, tentu semuanya menjadi senang. Itulah yang menjadi harapan kita. Jadi saat ini kita anak-anak Tuhan, anak tanggung, anak remaja. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ketika kita melakukan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin ketika Tuhan itu akan datang, walau kapanpun saatnya, kita sudah siap sedia. Dan Tuhan senang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan mengatakan, engkau adalah anak-anakku yang setia. Mari masuklah bersama-sama dengan aku, bersenang-senanglah dengan aku. Tentunya itu yang menjadi harapan kita, tentunya itulah yang menjadi kerinduan kita. Karena itu berjaga-jagalah setiap saat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu kami diingatkan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa berjaga-jaga. Walaupun pada saat ini kami belum mengetahui dengan benar apa arti kedatangan-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa kedatangan-Mu akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Jikalau Engkau mendapati kami siap sedia, berjaga-jaga, melakukan tanggung jawab kami, maka pada saatnya ketika Engkau datang, walaupun kami tidak tahu kapan itu, tapi kami akan berada bersama-sama dengan Engkau, bersenang-senang bersama Engkau. Itulah kerinduan kami.
Karena itu Bapa, ajari kami, kuatkan kami, supaya kami tidak tergoda dengan dunia ini. Kami tidak lengah, kami tidak lalai, tapi senantiasa kami mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan aktivitas kami. Kami yakin percaya ketika kami berjaga-jaga, berarti kehidupan kami, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh dengan kepedulian, kehidupan yang benar-benar, yang bisa berguna bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kita dengar yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapi. Wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari anak-anak tanggung dan remaja mempersiapkan persembahannya. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah
ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi Simpar Tuhu Pemerendu. Simpar Tuhu Pemerendu, jujur teduh kapan mangku, ermengkakal mengukurku, laku lupa lias atendu. Alokan duom Tuhan. Alokan oh Tuhanku, persembahan anakku, usekenlah pasu-pasu, berteguhi perpulunganku. Benisi isuan kami, ayat kedua. Benisi isuan kami, kami baskam nari, kuasa dumahan catura, kuasa dumahan erbuah. Alokan oh Tuhanku, persembahan anakku, usekenlah pasu-pasu, berteguhi perpulunganmu. Mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami, bagi anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, supaya melalui persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak KKR secara khusus anak tanggung dan remaja. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam kesehatannya, dalam pergaulannya, dalam iman percayanya, dalam aktivitasnya, supaya melalui anak-anak kami sekalian bisa menjadi sebuah kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk orang tua kami sebagai saluran berkat untuk anak-anak kami ini. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam iman percayanya, dalam kesehatannya, tanggung jawabnya, supaya sebagai orang tua, Bapak dan Ibu di tengah-tengah keluarga, mereka senantiasa mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada anak-anak di tengah-tengah keluarga, mengarahkan mereka, membimbing mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Walaupun situasi COVID pada saat ini yang menuntut begitu banyak perubahan, tapi sebagai orang tua senantiasa mampu untuk mengatur waktu untuk anak-anak di tengah-tengah keluarga. Waktu untuk keluarga itu sangat berharga, dan waktu untuk keluarga itu juga sangat mendukung bagaimana perkembangan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus, Engkau mampukan juga orang tua di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Orang tua juga bisa menjadi guru bagi anak-anak kami, guru bagi pendidikan mereka, guru bagi iman percaya mereka. Tuhan, ketika anak-anak kami melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, terkadang bisa saja menimbulkan kebosanan, kejenuhan bagi mereka. Tapi mampukan sebagai orang tua untuk senantiasa bisa mengarahkan mereka sehingga anak-anak kami
mampu untuk memilah-milah kapan waktunya mereka untuk bersantai dan kapan mereka waktunya untuk konsentrasi penuh untuk pelajaran-pelajaran mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami ini ketika mereka tekun, ketika mereka setia, ketika mereka konsentrasi dengan pelajarannya, mereka akan memperoleh nilai yang baik dan pada saatnya mereka akan memperoleh masa depan yang baik. Dan juga Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pergaulan anak-anak kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing mereka, mengingatkan anak-anak kami supaya mereka mampu untuk menentukan, memilah-milah apa yang harus mereka lakukan, karena saat ini begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan yang bisa saja menjerumuskan anak-anak kami sehingga mereka lalai, sehingga mereka malas untuk melakukan segala sesuatunya. Dan tentunya itu adalah beban bagi orang tua, dan tentunya mereka tidak akan memperoleh masa depan yang baik jika mulai pada saat ini juga mereka tidak serius dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya pemimpin-pemimpin kami juga mampu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Dan juga kami berdoa untuk gereja GBKP, mulai dari tingkat Madraman Klasis Runggun dan juga jemaat-jemaat, para serayan Tuhan, pendeta, pertua, diaken emeritus, dan juga pelayan atau guru KAKR, di mana pada saat ini guru KAKR secara tingkat klasis dan runggun benar-benar mengupayakan pelayanan yang kreatif. Mereka memfasilitasi sehingga adanya ibadah secara online pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati semua anak-anak-Mu sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab kami bisa lakukan dengan baik. Tuhan, pada saat ini juga kami merasakan bahwa begitu banyak dosa dan kesalahan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan mengampuni akan dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat Tuhan senantiasa bisa kami rasakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian untuk menutup ibadah KKR kelas tanggung dan remaja. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
mengakhiri kebaktian kita, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. 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 Oke, kami sapa dan kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, anak-anak kelas tanggung dan remaja seklasis Medan Kutajurung. Kiranya firman Tuhan di dalam Minggu Advent ini tetap kita nantikan kedatangan Yesus, ya, walaupun sedikit berubah seperti sebelum COVID dan pada saat ini pandemi, tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita yang kita rasakan, kita selesai mengadakan ibadah online kita pada hari ini ya pendeta. Dan sekarang kita masih tetap mengadakan perlombaan. Nah, ini khusus untuk anak tanggung dan anak remaja. Untuk klasis Medan Kutajurung. Yang ada sekitar 17 runggun di klasis kita ini. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan dan jawabannya, sekarang kita akan mendengarkan persyaratannya terlebih dahulu pendeta. Ternyata ada nih syarat-syaratnya. Nah, hasil dari jawaban daripada pertanyaannya dan juga perlombaannya dikirim ke dalam bentuk video ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, dan jangan lupa menyebutkan nama, runggun, dan kelas. Dan kejuaraannya kita ambil 2 orang per kelas. Untuk anak kelas 5 dan 6 kita ambil 2 orang. Dan juga untuk anak remaja kita ambil 2 orang. Jadi masing-masing 2 orang per kelas. Nah, ini juga dapat kita dengarkan hasil kejuaraannya pada tanggal 20 Desember ketika ibadah online yang diselenggarakan oleh KKR Klasis Medan Kutajurung. Nah, buat pendeta udah bisa dibacakan nih jenis perlombaannya. Oke, dengar ya anak-anak, yang menjadi perlombaan pada minggu ini membuat TikTok rohani sesuai dengan tema khotbah kita hari ini. Sekali lagi, membuat TikTok rohani sesuai dengan tema khotbah kita hari ini. Jadi, pada saat kita membuat TikTok, ini diharapkan bisa sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin. Jadi tentunya dengan kreativitas yang kita lakukan, ini akan dinilai oleh guru. Itu kan guru ya? Nah, kita berharap banyak remaja kita yang menjawab pertanyaan ini dalam bentuk perlombaan ini ya pendeta. Iya, dan kita bersyukur ini semua bisa kita laksanakan karena berkat Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dan kami, KKR Klasis Medan Kutajurung, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.